Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Luka Denristia dengan NIM 7211491185. Nah, di sini saya dari Prodi Akuntansi 2019 Universitas Negeri Semarang. Nah, di sini saya akan membahas tentang Sistem Informasi Manajemen Proyek 3, Proyek Web atau HTML menggunakan Notepad. Nah, saya mengambil sumber dari Raymond M. Silo, JR Google P-Share 2008, Sistem Informasi Manajemen edisi 10, Jakarta, Salemba 4. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas contoh. Bisa dilihat gambar tersebut ada University Pizza. Nah, contoh di samping adalah penjelasan produk untuk sebuah restoran pizza, sehingga seseorang yang melihat internet bisa melihat apa yang ditawarkan oleh restoran tersebut. Nah, contoh di samping itu berisi standar fitur web yang tampil pada hamper semua halaman web, yaitu daftar, gambar, link, dan tabel. Nah, selanjutnya bagian-bagian dari dokumen HTML. Ada kepala dan tubuh. Nah, kepala ini memberi informasi mengenai peranti lunak browser atau penjelajah web. Nah, informasi pada bagian kepala mencakup judul halaman web. Informasi lain dapat dicantumkan di bagian kepala sebagai catatan mengenai penulis halaman tersebut, kata kunci yang akan berguna dalam pencarian web, dan lain-lain. Nah, di sini tubuh memberitahu apa yang akan dilihat oleh pengguna di layar. Bagian tubuh berisi gambar, tabel, daftar, dan link. Pada bagian tubuh tertulis perintah-perintah HTML serta teks dan gambar sebenarnya yang akan ditampilkan pada halaman web. Nah, selanjutnya membuat dokumen Notepad. Kita bisa lihat gambar di samping. Nah, itu dari keterangan baris 1 sampai 5 menentukan judul halaman web dan memulai bagian tubuh pada HTML. Nah, perlu diingat pada perintah awal dan akhir diisi dengan HTML dan HTML. Nah, selanjutnya baris 6 adalah penentu tempat, yaitu tempat di halaman web di mana kursor akan ditempatkan. Lalu baris ke-7 berisi HTML untuk memulai paragraf. Nah, yang memulai dengan perintah P. Selanjutnya baris ke-8 mengubah ukuran huruf bisa diperbesar melalui 3 tahapan seperti memilih 3 opsi menurun pada menu drop-down. Nah, ada baris ke-9 menunjukkan hasil perubahan huruf yang dilakukan. Nah, selanjutnya pada baris ke-10 mengembalikan perubahan teks menjadi bentuk huruf awal. Nah, selanjutnya membuat dokumen Notepad lagi. Nah, selanjutnya pada baris ke-11 pernyataan paragraf awal. Yang kedua ada baris 12 menggunakan perintah line break atau BL untuk memasukkan baris kosong tambahan. Lalu baris ke-13 membuat daftar tak berurutan dengan memberi judul location. Selanjutnya baris 14 sampai 16 membuat daftar yang berisikan library, recreation center, dan 10 North Main Street dengan menggunakan perintah seperti itu ya. Lalu baris 17 mematikan perintah dengan ordered list. Selanjutnya baris 18 memulai tabel, baris 19 memulai baris baru dalam tabel, baris 20 sampai 23 membuat 4 sel data yang mewakili judul kolom, baris 24 mengakhiri perintah sel data dan baris 25 sampai 30 isinya sama dengan baris 19 sampai 24, hanya berbeda isi tabelnya saja. Nah, selanjutnya pada baris 31 sampai 36 isinya sama dengan baris 19 sampai 24, hanya berbeda isi tabelnya. Lalu baris 37 sampai 42 isinya sama dengan baris 19 sampai 24, hanya berbeda isinya juga ya. Terus selanjutnya baris 43 mengakhiri perintah tabel, baris 44 membuat paragraf yang terletak di tengah halaman web, baris 45 memberitahu HTML untuk menggunakan fill. Misalnya aplikasi GIF tanpa pembatas screen gambar. Nah, selanjutnya baris 46 menonaktifkan peralatan paragraf sehingga akan dikembalikan seperti semula, yaitu rata kiri. Lalu baris 47 sampai 51 memasukkan daftar berurutan Y order from us misalnya. Daftar yang berurutan dikodekan dengan OL.
Lalu baris 52 dan 54 perintah awal dan akhir yang akan menyebabkan paragraf sejajar ke bagian kanan. Nah, untuk baris 53 menambahkan hyperlink. Yang pertama adalah myto.johndoecompany.com. Jangan lupa untuk mengakhiri perintah anjot dengan A seperti itu ya. Lalu baris 55 dan 57 sama dengan baris 52 dan 54. Baris 56 menambahkan hyperlink. Link yang kedua adalah link to my school. Jangan lupa menggunakan seluruh halaman termasuk HTTPS. Nah, selanjutnya baris 58 perintah awal untuk perintah berikutnya. Lalu baris 59 membuat hyperlink dengan poin referensi yang bernama tadi. Lalu baris 60 sampai 61 berisi perintah body untuk mengakhiri semua perintah dan browser web yang dapat menerjemahkan halaman web dengan benar. Nah, di sini ada gambarnya ya, bisa dicek sendiri seperti keterangan yang tadi. Nah, selanjutnya untuk menyimpan contoh. Nah, dokumen ini harus disimpan sebagai file HTML. Lalu default dokumen ini di Notepad adalah dokumen teks dan ekstensi file txt akan ditambahkan secara otomatis pada name file. Jika dokumen tersebut disimpan dalam bentuk teks. Nah, selanjutnya cara menyimpan dengan memilih file diikuti dengan save as. Selanjutnya memasukkan nama file seperti University Pizza contohnya. Nah, pada bagian save as tab yang di bawah itu dipilih all says. Nah, pada bagian exporting dengan pilihan ANSI. Selanjutnya melihat halaman web. Ada caranya, yaitu buka browser tadi dan pilih perintah file diikuti dengan subperintah open. Yang kedua, ketiklah nama file atau browser untuk menemukannya dan klik tombol. Lalu apabila kita ingin memperbaiki atau mengedit, pilihlah editor Notepad lagi, lalu diedit dengan kode HTML dan disimpan. Lalu setiap kali menyimpan file HTML menggunakan Notepad, pastikan jenis file adalah all files. Nah, selanjutnya buka lagi, pilih view dan refresh. Nah, di sini ada kelebihan dan kelemahan penggunaan Notepad. Kelebihannya yaitu kode yang dibuat efisien dan manajer lebih dapat memahami bagaimana halaman web bekerja. Lalu kelemahannya, HTML cukup mudah dipelajari, tetapi pembuatan kodenya bisa sangat sulit. Sedikit kesalahan pengetikan dapat menghasilkan efek yang salah. Dan keharusan untuk mempelajari perintah-perintah HTML dan proses pembuatan kode. Nah, sekian dari materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.